Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya dari segi VAR and Grid Index itu berada di area 35, orang-orang itu cenderung mengalami ketakutan lah ya. Mengalami ketakutan untuk saat ini mereka sedang ya wait and see gitu ya kan, wait and see menunggu. Mungkin sebagian orang udah mulai melakukan DCI ya kan, cicil mencicil gitu ya. Menurut mereka token-token yang memiliki potensi untuk recover lah ya. Terus di sini ya perkembangan daripada indeksnya L Session itu masih di area 30. Apakah dia akan turun sampai 29, 28, 25? Semoga enggak ya teman-teman. Malah semoga saja dia recover sampai di area 50 kembali dan syukur-syukur bisa di atas 50 ya. Untuk saat ini kita memang belum bisa mengharapkan market itu dalam kondisi baik ya, karena kita mengacu pada hukum alamnya ya teman-teman, di mana Bitcoin dominance naik, Bitcoin price-nya turun, tentunya altcoin akan mengalami dump yang cukup dalam gitu kan. Itu udah menjadi hukum alam daripada sektor kripto. Ya kita berharap sih Bitcoin dominan segera turun ya, Bitcoin dominan segera turun, price Bitcoinnya naik, kita akan melihat yang namanya allocation itu terjadi. Ada sebagian orang yang percaya allocation itu akan terjadi, ada sebagian orang yang nggak percaya allocation itu nggak akan terjadi. Ya jadi kalian masuk dalam golongan yang mana nih ya? Kalau saya sih masih bullish aja, allocation pasti ada gitu teman-teman ya. Nah kesempatan kali ini dengan keadaan market yang seperti ini ya kan, dikocok-kocok juga, baru naik sedikit, diberi napas sedikit, dibanting lagi, diberi napas sedikit, dibanting lagi ya. Oke, kali ini khusus buat para komunitas PP kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, PP bagaimana menjadi jutawan dengan PP di tahun 2025? Oke, tentunya tetap ya orang-orang itu ingin lah ya menjadi jutawan baru di tahun 2025 ya kan, menjadi miliarder baru di tahun ini gitu kan, mengubah kehidupan finansial mereka yang tadinya serba kekurangan menjadi serba kecukupan, yang tadinya ingin itu susah banget untuk mendapatkan ya ingin mudah untuk mendapatkan. Intinya ingin perubahan nasib mereka ya, dari jajaran yang di bawah menjadi menengah ke atas gitu kan. Harapannya syukur-syukur bisa langsung meroket ke atas kan. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, sabar dulu teman-teman ya, sabar dulu dengan keadaan seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, PP telah menunjukkan ya kinerja yang luar biasa sejak diluncurkan pada April 2023. Ingat ya, PP itu nggak membutuhkan waktu lama untuk bisa masuk ke dalam platformnya Binance. Oke, sejak dia brojol aja udah ibarat kata gini ya, berlian yang tertimbun tiba-tiba muncul langsung masuk ke banyak exchange, dan waktu itu juga banyak orang yang menjadi kaya raya daripada PP ya. Dengan cepat naik ke 100 proyek teratas berdasarkan grafik kapitalisasi pasar, dan saat ini menempati posisi ke-29 ya. Untuk saat ini PP itu kan udah masuk dalam kategori apa ya, 20 besar kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, di mana teman-teman yang perlu kita ketahui bagaimana Anda bisa menjadi jutawan dengan PP tahun depan ya, bukan tahun depan, tahun ini gitu teman-teman ya. Prediksi harga dan potensial keuntungan. Nah, menurut Telegram, meme coin dapat diperdagangkan pada harga maksimalnya itu di area 413. Oke ya, dengan Pajero di belakang koma, berarti belum menyentuh di area Rp1 tahun depan atau tahun ini ya. Untuk memiliki PP senilai 1 juta dolar pada harga 413 per koin, Anda memerlukan sekitar 24 miliar koin PP. Nah, untuk harga 21,21 miliar koin saat ini adalah sekitar 214 ribu dolaran lah. Intinya ini teman-teman ya, price predictionnya untuk tahun 2025. Di mana 2024 kan minimum price-nya di area 152 ya kan, maksimumnya di harga tengah-tengah itu di area 195, maksimal price-nya di area 274, dan di tahun 2025 teman-teman ya maksimal price-nya itu di area 413. Dan tentunya masih ada selain dari prediksi bullish, tentunya ada prediksi bearish ya, karena ini adalah suami istri, ada bullish, ada bearish, ada bull, ada bear gitu kan. Nah, prospek bearish dari Cheng Li. Nah, analis Cheng Li
sedikit pesimis nih terhadap PP. Platform tersebut mengantisipasi aset tersebut akan mencapai harga maksimum di area 340 pada tahun 2025 yang mungkin tercapai pada bulan Desember. Oke, Desember kemarin harganya berapa nih untuk PP gitu kan? Nah, untuk memiliki aset senilai 1 juta US dollar maka membutuhkan nilai PP yang cukup banyak, tentunya miliaran. Cuman kan kita nggak memerlukan terlalu banyak PP. Nggak harus memiliki miliaran, jutaan aja udah lebih dari cukup teman-teman ya, kalau kita sabar. Kalau kita menggunakan dana dingin pasti sabar gitu kan. Nah, dimana kalau kita lihat untuk tahun 2025 teman-teman ya, dimulai dari Oktober. Nah, Oktober 2025 itu PP maksimum price-nya di area 318, November di area 329, dan di Desember 2025 di area 340. Nah, sedangkan di sini teman-teman ya, ini nggak ada ilmu pasti, ini prediction ya kan. Bisa yes, bisa no, bisa jauh lebih tinggi dari ini, bisa jauh lebih rendah dari ini. Dan di sini pun dijelaskan juga kemungkinan rally di seluruh pasar PP juga dapat naik lebih tinggi dari yang diprediksikan. Berapa aset dapat mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa jika pasar kripto mengalami kenaikan setelah pemilihan presiden. Ini udah dipilih, udah menang gitu kan, tapi terjadi volatilitas harga yang kurang sepadan karena ada perang dagang gitu ya. Nah, intinya gini teman-teman ya, intinya buat komunitas PP. Kalau saya targetnya saya loh itu di area Rp1. Oke, itu target saya. Tapi kalau kalian memiliki target yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari target saya, it's okay, nggak ada masalah, karena tingkat kepuasan, tingkat target orang-orang itu beda-beda gitu teman-teman ya. Mungkin ada yang memiliki ratusan juta PP, ada yang memiliki miliaran PP gitu kan, yang menargetkan di area 0,7 rupiah aja udah cuan luber. Ya mantap gitu teman-teman ya, kalian bisa taking profit di area itu. Nah, khususnya buat komunitas PP, saya menyarankan buat kalian ya, saya menyarankan nih, hanya saran, kalau mau dipakai monggo, enggak juga nggak apa-apa. 20% dari kepemilikan kalian setting sesuai harga yang kalian tentukan. 20%-nya teman-teman ya. Kenapa saya bilang 20%? Karena ya kita harus bisa memanfaatkan momentum dong ya kan. Harus bisa memanfaatkan keadaan market dong. Bullish ya kita jual bro ya. Bullish kita jual ya. Ada 80% yang nggak tersetting sell, itu bisa kita mainkan di saat harga naik. Oke, nah harga naik kita taking profit, harga koreksi kita masuk. Seperti kejadian seperti ini teman-teman. Coba kalau kalian taking profit di awal Januari atau di mana ya, di bulan Desember gitu teman-teman ya, otomatis hari ini kalian udah melipat gandakan kepemilikan kalian kalau kalian serok kembali PP saat PP menyentuh di kepala 8 kemarin ya kan, dengan 50 di belakang koma lagi ya kan. Nah, makanya di sini jangan musuh terberat kita adalah tamak. Kadang kan kita udah dikasih profit nih ya kan, udah dikasih profit, entah profitnya banyak entah kecil, tapi kita berharap lebih ya kan. Udah dikasih naik lagi tapi masih berharap lagi, taunya dibanting. Nyesek kalau kayak gitu bro. Nah, cuman untuk prospek jangka panjangnya ya, untuk si PP masih bullish, saya masih bullish teman-teman ya. Kalau semisal kalian bang saya nggak mau taking profit sama sekali, karena memang target saya harus taking profit 100% di ranah harga sekian. Yes, oke, mantap, kalian holder yang kuat kalau kayak gitu ya kan. Tapi ingat, harus gunakan dana dingin ya, dana dingin teman-teman ya. Tetap jangan gunakan dana panas, karena kalau menggunakan dana dingin itu kita jauh lebih santai untuk ngeholdnya. Ada penurunan pun kita nggak panik, kecuali kita menggunakan dana yang memang siap digunakan atau dana dapur. Pusing duit 7 keliling nanti. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang PP. Semoga tahun 2025 ini kita bisa jadi kaya rame-rame dari PP atau altcoin lainnya gitu kan. Oke, tetap semangat dan salam cuan.